Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Dwi Agustin dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Yang pertama, ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang kedua, komponen-komponen pembentuk ekosistem, yaitu ada abiotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah fisika dan kimia merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu yang pertama suhu. Proses biologi dipengaruhi oleh suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Yang kedua ada air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. Yang ketiga ada garam. Konsentrasi garam mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam tinggi. Yang keempat ada cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungannya air fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Di gurun, intensitas cahaya yang besar membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan tertekan. Yang kelima ada tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. Yang keenam ada iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. Yang selanjutnya, biotik. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem. Selain komponen abiotik atau tidak bernyawa, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama konsumen. Komponen heterotrop terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang oleh organisme lain sebagai makanannya. Yang kedua ada pengurai. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Yang ketiga, tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem air. Di dalamnya membahas berbagai macam ekosistem di air. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu, tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua ada ekosistem air laut. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklin. Yang ketiga, ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Yang keempat, ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuhan di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea vast crab yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Yang kelima, ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Yang keenam, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini
terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Yang ketujuh, ada ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen, terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Yang kedelapan, ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuhan-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuhan-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya rumput di darat, mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Terus yang selanjutnya ada ekosistem darat. Ekosistem darat yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200-225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20-40 meter, cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang berlangsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembaban tinggi. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Yang kedua ada sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembaban masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika, namun di Australia juga terdapat sabana yang luas. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hyena. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur. Porositas atau peresapan air tinggi dan dryness atau aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herbs dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembaban. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Terus yang keempat ada gurun. Gurun terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah 25 cm per tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain redontia, semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lain. Yang kelima ada hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun atau sebangsa luwak. Yang keenam, taiga. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti conifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain mouse, beruang hitam, azag, dan burung-burung yang
berimigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang ketujuh ada tundra. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang. Pada umumnya, tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Yang kedelapan ada karst atau batu gamping atau gua. Karst berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori areasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Ekosistem karst mengalami keunikan tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lain. Terus yang selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus. Agroekosistem berupa sawah, tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan ekosistem ruang angkasa. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah. Nama saya Indah Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis. Simbiosis berasal dari dua kata, yang pertama sim dan yang kedua biosis. Sim berarti dengan dan biosis berarti kehidupan. Simbiosis adalah interaksi antar makhluk hidup berbeda jenis dalam satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. Atau bisa diartikan sebagai simbiosis, yaitu hubungan makhluk hidup yang khas antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Jenis-jenis simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan merasa diuntungkan karena mengambil nektar dari bunga, dan bunga merasa diuntungkan karena kupu-kupu yang hinggap di bunga dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh lain yaitu burung jalak dan kerbau. Burung jalak merasa diuntungkan karena dia bisa mengambil makanan berupa kutu dari tubuh kerbau, dan kerbau pun merasa diuntungkan karena kutunya habis dimakan oleh burung jalak. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Simbiosis parasitisme contohnya adalah benalu dan pohon mangga. Hubungan antara benalu dan pohon mangga. Benalu yang menempel di pohon mangga merasa diuntungkan karena benalu mengambil makanan pohon mangga, dan pohon mangga merasa dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang hanya menguntungkan satu pihak dan pihak yang lainnya tidak merasa diuntungkan dan tidak pula merasa dirugikan.
Contohnya yaitu antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora adalah ikan kecil yang biasa dimakan oleh ikan lain, sedangkan ikan hiu adalah ikan besar yang biasa diikuti atau dikelilingi oleh ikan-ikan yang lain. Contohnya ketika ikan remora mengikuti atau berada di dekat ikan hiu atau bahkan menempel pada tubuh ikan hiu, ikan remora akan merasa terlindungi. Dan ikan hiu tidak merasa dirugikan karena dengan adanya ikan remora atau ikan-ikan kecil tidak ada beban ataupun tidak mendapat kerugian. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan ini sangat ketergantungan atau sangat keterkaitan. Contohnya yaitu ketika hewan dan tumbuhan. Di sini saya ambil contohnya adalah kuda. Kuda adalah memakan tumbuhan berupa rumput. Nah, di sini ketika rumput sudah kering atau rumput tidak ada, maka kuda akan kelaparan atau mati. Jadi, hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu saling ketergantungan. Contohnya manusia dengan hewan dan tumbuhan. Manusia mengambil makanan atau makanannya itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Begitupun hewan dan tumbuhan dilestarikan atau dibudidayakan oleh manusia. Seperti itu. Jadi hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat erat kaitannya dan saling ketergantungan. Nama saya Narwan. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah yang menggambarkan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanannya untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri yaitu pohon hijau. Pohon hijau ini disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Manusia dan hewan memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Manusia dan hewan ini disebut sebagai konsumen. Konsumen dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang langsung makan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu hewan yang makan konsumen tingkat 1. Contohnya seperti burung makan belalang dan kucing makan tikus. Yang ketiga yaitu konsumen tingkat 3, yaitu hewan yang makan konsumen tingkat 2. Contohnya manusia makan ayam dan harimau makan kambing. Oke, yang selanjutnya itu ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati menjadi unsur-unsur pembentuknya. Dalam hal tersebut terjadi makan dan dimakan antara makhluk hidup. Contohnya seperti padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Yang selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contoh rantai makanan yang ada di darat. Seekor tupai bisa memakan berbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah. Rubah tersebut juga bukan hanya memakai seekor tupai, tapi makan serangga dan tikus. Yang kedua, contoh jaring-jaring makanan yang ada di laut. Tak hanya di darat, jaring-jaring makanan juga berlaku bagi hewan yang tinggal di laut. Contohnya seperti zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton kemudian dimakan oleh udang, gurita, dan salmon.
Kemudian hewan tersebut dimakan oleh paus dan hiu. Setelah itu paus dan hiu mati lalu diuraikan oleh bakteri yang ada di laut. Yang selanjutnya itu contoh jaring-jaring makanan yang ada di air tawar. Contohnya itu tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, siput, udang. Hewan tersebut kemudian dimakan oleh ikan besar, kodok, ular, bangau, dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Fatimah Siddiq, mengenai siklus air atau bisa juga disebut sebagai siklus hidrologi. Yang pertama yaitu pengertian dari siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air adalah siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air adalah salah satu dari 6 siklus biokimia yang berlangsung di bumi. Siklus air memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi. Karena adanya siklus air ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi atau siklus air ini. Yang kedua yaitu macam-macam siklus air atau siklus hidrologi. Ada 3 macam siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi panjang. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi pendek. Yang pertama yaitu siklus hidrologi panjang. Pengertian dari siklus hidrologi panjang ini merupakan siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Berikut penjelasan secara lebih rinci mengenai siklus hidrologi. Yang pertama, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Yang ketiga, awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Yang keempat, awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Yang kelima, awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Yang keenam, salju terakumulasi menjadi gletser. Yang ketujuh, gletser akan mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Yang kedelapan, air berasal dari gletser mengalir di sungai untuk menuju laut kembali. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang yaitu pengertiannya adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Berikut penjelasannya siklus hidrologi sedang ini. Yang pertama, air laut yang mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami adveksi dikarenakan angin sehingga bergerak menuju daratan. Yang ketiga, atmosfer daratan, yakni uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat, air hujan yang berada di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju
sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi pendek. Pengertian dari siklus hidrologi pendek ini merupakan siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi. Di sini, adapun uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan di daerah sekitar laut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, air laut ini mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami kondensasi dan bisa membentuk awan. Yang ketiga, awan yang sudah terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Yang ketiga yaitu proses atau tahapan terjadinya siklus hidrologi atau siklus air ini. Antara lain evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi ini atau bisa disebut juga penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Pada tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Yang kedua, yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Namun, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Artinya, transpirasi juga dapat mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selanjutnya yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Pada proses ini juga seringkali dikatakan sebagai pentolan penguapan air di permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ini juga masuk dalam proses penguapan karena proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Selanjutnya yaitu adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi ialah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Yang selanjutnya yaitu adanya runoff. Runoff yakni proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Tahapan yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi yakni proses terakhir dari siklus ini yang dimaksud adalah penyerapan air ke dalam tanah. Nama saya Alan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Pengertian dari sumber daya alam yaitu bahan yang ditemukan oleh manusia di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya.
Sumber daya alam itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak akan habis. Contohnya air, udara, tanah. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau bisa habis. Contohnya bahan galian atau barang tambang. Yang kedua itu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati atau sering disebut dengan biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua itu sumber daya alam non hayati atau sering disebut abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, tanah, dan udara. Yang ketiga itu berdasarkan pembentukannya, dibagi menjadi 4. Diantaranya sumber daya alam materi adalah sumber daya alam dari benda mati yang dapat secara langsung oleh manusia diambil di lingkungan alam, contohnya barang-barang galian atau barang tambang. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai energi oleh manusia, contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas. Yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah. Nah, sumber daya alam ruang ini biasanya tergantung terhadap letak astronomis, topografi, relief. Nah, yang seperti itu. Contoh dari sumber daya alam ruang ini yaitu pegunungan atau lembah. Selanjutnya, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya tergantung terhadap waktu. Contohnya air sangat sulit didapatkan ketika musim kemarau dan sangat melimpah ketika musim hujan. Sumber daya alam berdasarkan nilai pakainya atau nilai ekonomisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non ekonomis. Sumber daya alam ekonomis contohnya emas, perak, timah, dan sumber daya alam non ekonomis contohnya matahari, air, tanah, dan udara. Selanjutnya itu sumber daya alam berdasarkan lokasinya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang hanya ada di perairan, contohnya ikan, udang, rumput laut, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terestrial contohnya sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya ada di daratan. Contohnya hasil hutan, hasil tani, hasil pertambangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia diantaranya tambang emas yang memiliki kualitas terbaik, contohnya di Freeport. Yang kedua itu tambang batu bara yang sangat luas,
terus cadangan gas alam, hutan hujan tropis yang sangat luas, kekayaan alam laut yang melimpah, terus hasil tanaman, hasil hewan, dan masih banyak lagi.